Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini selamat sore ya, menjelang maghrib. Kita kedatangan teman, sahabat yang mungkin banyak masyarakat Magetan yang tahu yang di kota, Mas Eko Hendrianto. Ini salah satu anggota PDIP Kabupaten Magetan yang tahun ini dia akan berlomba berjuang untuk calon legislatif yang ada di Kabupaten Magetan. Selamat sore Mas Eko. Selamat sore. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat Mas. Kegiatan pagi ini tadi apa? Ya seperti biasa. Seperti biasa. Marketing. Marketing ya. Karena waktu tinggal sekitar 13 hari. 13 hari itu dan harus dimanfaatkan. Ya, ini sudah kita harus mulai panas sih, sudah panas-panasnya. Oke, ya. Sebelum kita mengacu ke situ, mungkin sebelum Mas Eko ini masuk ke dunia politik, kegiatan sehari-hari apa sih? Oh, alhamdulillah kalau saya di pengusaha ya Mas. Pengusaha. Di bidang konstruksi. Konstruksi. Ya, konstruksi. Dan itu sudah bergelut berapa tahun? Kalau dari awal itu sebenarnya saya ada di lingkungan PT Telkom itu di tahun 98 sampai dengan 2009. 98 ya. Sampai 2009. Yeah. Itu urusan pertelkoman terus. Ya, ada kebetulan saya di data Mas. Jadi di istilahnya divisi mumet. Oh, divisi multimedia. Walaupun belum sebagai organiknya ya. Yeah, jadi kita masih di outsourcing yang menangani bidang divisi mumet itu tadi multimedia. Sebenarnya di 2009 ada kesempatan dan niatan untuk ingin berdikari. Jadi ya sebenarnya apapun yang kalau kita seriusi atau kita pelajari secara serius itu pasti saya yakin lah untuk mendapatkan hasil. Ya. Nah kemudian bergeraklah tetap berlanjut di bidang komunikasi tapi di data untuk di instansi-instansi di kantor-kantor. Tapi memang saya kayak seperti orang yang tidak tidak suka terlalu nyaman di zona nyaman. Begitu. Orang yang tidak pernah diem. Itu aja ya. Tidak pernah puas dengan apa yang didapat sekarang. Betul. Jadi hanya sebatas memasang instalasi kok memandangnya kok lah yo ini nek mau instalasi dah nio nek iso nggawe gedung kan seperti itu gitu. Ya. Jadi ya dari situ kita punya mimpi lah, yang nek iso nggawe gedung kan gitu. Ya alhamdulillah langkah-langkah ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu alhamdulillah dimudahkan. Saya tahu Mas Eko dulu lulusan SMP 1 ya? Ya. Betul. Mungkin kalau SMA lulusan 94 atau 93 91 saya. 91 berarti di atas saya. Oke Mas Eko. Oke lah itu perjuangan Mas Eko dari 0 sampai jadi pengusaha. Ya. Sekarang saya tanya. Kenapa bernaung di Partai Merah? Kebetulan banyak sekali teman-teman mulai dari kuliah dulu saya tertarik dengan partai yang pada waktu dulu kan itu kan keras, ceritanya kan luar biasa dan kita kan biasa pada waktu itu kita sangat menyukai tantangan kan seperti itu walaupun pada akhirnya itu zaman bisa disebut jahiliyahnya dulu, jahiliyah saya maksudnya, Nah, itu merasa tertantang dengan keadaan yang seperti itu, kemudian masuk dan berkiprah. Jadi sebenarnya sudah lama, tapi tidak terlalu kelihatan nyata untuk di ini. Dan saya sangat merasakan bahwa partai PDIP yang saya naungi ini, ya partai yang dari rakyat, dari wong cilik dilakukan oleh wong cilik itu dan untuknya wong cilik lagi kan gitu. Iya. Jadi nyata. Nyata. Nah, iya, nyata. Dan itu partai
besar Iya. yang banyak sekali liku-liku, Iya. perjuangan sampai berapa kali bertumpahan darah juga Pak Iya. itu. 51 tahun loh Mas. 51 Bayangkan tahun. kalau kita sudah berusia 51 tahun itu kan ya wis Wis mateng. mateng. Tinggal, ya. Terus Mas Eko muda, berkarya dan punya mimpi untuk menjadi calon legislatif yang ada di Kabupaten Amin. Magetan, terutama Amin. Dapil 1 Panean dan Magetan. Sejauh ini apa sih yang mendorong Mas Eko? Mendorong ya, aku harus jadi legislatif, aku harus jadi dewan. Iya. Apa cita-citanya yang pertama kali Mas Eko ceritakan mungkin ke istri lah atau ke keluarga? Oke. Apa itu? Jadi Karena kita tahu ya, sebelum kita lanjut, kita tahu menjadi legislatif itu tidak murah dan tidak mudah. Mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa Laut TV. iya, jadi ya memang harus kita sadari bersama bahwa untuk menjadi seorang Alek ya, anggota legislatif. Iya, Alek. Ya. Kalau saat ini saya masih caleg, Caleg, ya. ya. Saya berharap nanti bisa menjadi Alek. Alek, ya. ya. Tapi saya menganggap bahwa saat ini kebetulan saya kan juga di tempat tinggal saya, di lingkungan saya kan juga LPM nih Mas. Oh iya. Nah, iya, jadi iya. saya tahu persis untuk minimal keberadaan saya di lingkungan saya terdekat itu saya tahu persis. Nah, saya menganggap bahwa saat ini saya sudah selesai urusan dengan diri saya, itu sudah selesai. Ya tiba saatnya saat ini yo saya harus bermanfaat terhadap masyarakat. sekitar, ya. Kebetulan di lingkungan terdekat LPM tadi kita juga mengelola seperti TPS 3R yang mana saat ini permasalahan sampah itu kan permasalahan yang kompleks dan harus segera diatasi. Harus diatasi di lingkungan rumah sendiri kan gitu. Nah, ini kalau ini tidak kita tidak peduli siapa lagi kalau yang peduli kalau bukan. Ini ide dasarnya dari situ. Atau melihat fenomena sekarang ya. Politik di Magetan juga luar biasa karena dampak dari pusat ya. Mas Eko yakin ya apa yang Mas Eko lakukan ini nanti bisa membuahkan hasil yang luar biasa? Sejauh ini apa yang saya lakukan memang saya niatkan untuk beribadah nih Mas. Yeah. Jadi pokoknya saya bismillah mengetuk hati masyarakat. Yeah. Ya istilahnya kalau kita mempunyai produk, kapan kita promo, kita marketing? Kalau tidak mungkin lah semuanya itu serba instan. Yeah. Apalagi dalam kondisi yang saat ini sedang seperti ini. Ya, ini kan kita harus penuh perjuangan, penuh keikhlasan, dan kita harus mengenal masyarakat dulu. Apabila kita sudah dikenal dan sudah tahu track recordnya, syukur-syukur kita bisa berinvestasi sosial. Saya rasa sopo sih sing ora gelem luruh di gitu dodok, ya. kan ngaten. Oke, Mas Eko tidak ada kekhawatiran bahwa Partai Merah itu partai yang ditakuti masyarakat? Atau malah sebaliknya dicintai masyarakat? Iya, kalau saat ini saya tidak memandang seperti itu. Jadi Partai Merah itu, Partai PDIP ini adalah salah satu partai yang mana peristiwa bahkan yang berdarah-darah itu saja sudah pernah dilalui. Apalagi hanya sebatas seperti ini. Saya yakin butiran-butiran keringat kita itu masih sangat dihargai. Iya, masih sangat dihargai dan masih sangat mampu untuk mengatasi hal-hal yang seperti ini, gitu Mas. Untuk Dapil 1 berapa sih suara yang harus Mas Eko dapat nanti? Kalau kita berharap sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Target katakanlah harus jadi segini ribu. Aturannya berapa sih? Kalau sekarang 7.500. 7.500. Dan semoga berhasil nanti Mas Eko. Amin, amin. Matur nuwun. Karena saya tahu banyaknya caleg muda, caleg baru, terutama yang milenial. Kan milenial itu tidak harus muda, milenial itu dalam arti pemikirannya itu bisa berkembang, bisa kreatif kan seperti itu. Dan di sosok Mas Eko saya melihat kegigihan Mas Eko selama ini. Walaupun saya baru kenal ya, baru kenal, tapi sudahlah, karena kita punya tujuan baik. Mungkin Mas Eko bisa sampaikan ke seluruh kawan, sahabat, masyarakat Magetan, bagaimana perjuangan Mas Eko ini harus tuntas sampai menjadi Alek.
Mungkin pemirsa Magetan harus kenal Mas Eko, rumahnya dekat. Sebelum ke situ saya mungkin tertarik dengan penjelasan bicara terkait dengan apa kaum milenial dari Gen Z ini. Saya saat ini melihat bahwa beberapa dan sebagian besar lah untuk Gen Z di Magetan itu kan cenderung apatis, Mas. Jadi betul. Siapapun katakan legislatifnya, anggota legislatif, siapapun aleknya, itu tidak akan berpengaruh kepada kita. Tidak. Nah, itu kan apatisnya kan seperti itu. Sebenarnya ini suatu pandangan yang tidak sepenuhnya betul, karena ada beberapa teman kita, ada beberapa sahabat kita, ada beberapa orang-orang kita di seputar kita yang sangat membutuhkan satu suara kita. Walaupun kita memandang satu suara kita ini siapapun yang jadi tidak berpengaruh terhadap kita, tapi ada orang-orang yang sangat mengharapkan suara itu masuk ke untuk mewakili beliau-beliau yang membutuhkan ini. Ini yang nah, saya berharap teman-teman kaula muda, ayo kita sudah mulai melek politik, karena politik itu salah satu sarana untuk mencapai tujuan. Ya mungkin penjenengan yang masih kaula belum bisa membaca ke sini ya, tapi ada beberapa kalangan, ada beberapa masyarakat yang sangat berharap untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Nah, ini monggo yang kaula muda hak pilihnya ini disodakohkan. Jangan sampai kita tidak datang, apalagi kita sampai golput, itu kan rugi. Ya, kalaupun nanti bisa membuahkan hasil ke pembangunan, ke kemajuan masyarakat, minimal jariah ini tidak akan pernah hilang. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Jadi jangan, mari kita sama-sama bagaimana masyarakat Magetan ini bisa lebih maju, syukur lebih unggul. Karena saya melihat masyarakat Magetan ini sebenarnya luar biasa. Bahkan kaula muda itu sangat luar biasa. Cuman hanya karena mungkin kurang terwadahi, kurang terperhatikan. Jadi mereka menganggap siapapun yang jadi ininya, kita ya tetap seperti ini. Itu suatu paradigma. Dan itu tugas Mas Eko nanti. Siap, insya Allah. Ini disaksikan seluruh pemirsa Lau TV. Doakan Mas Eko harus jadi. Oke, terus Mas Eko sudah lakukan untuk Gen Z selama sudah. Jadi kita kebetulan kemarin bersama Mas Khoirul Amri, kebetulan juga caleg DPR RI dari Ngawi juga, Piantun Ngawi yang kebetulan berkolaborasi di sini. Kita menggandeng sekarang ini kan PDI juga? Ya, PDI di nomor 4 juga. Nomor 4 juga. Nomor 4 juga. Kebetulan kita peduli dengan teman-teman kaula muda yang suka main game dan sebagainya. Nah, kemarin juga kita bikin lomba-lomba seperti itu, dan kita bikin arahan. Lah yo nek misale kalian itu tidak hanya sekedar memainkan game, tapi ayo toh, bagaimana kita bisa mendapatkan hasil dari game itu. Nah, ini yang perlu kita sampaikan ke mereka. Itu suatu hal yang tidak mudah, tetapi kalau tidak kita mulai, hal yang tidak mudah itu tidak pernah akan terwujud, kan begitu, Mas. Jadi kebetulan seperti itu. Mungkin sedikit gambaran buat masyarakat, terutama di dapil kita ya, dapil 1. Pesan Mas Eko dan mungkin harapan buat masyarakat. Untuk pesan saya kepada masyarakat Magetan, kita warga Magetan, orang-orang yang berkepentingan di Magetan, mari kita bersama-sama mewujudkan, berusaha apa sih yang ingin kita dapatkan, apa sih tujuan, apa sih yang akan biar kita itu menjadi lebih baik, untuk Magetan. Ya, kalau kita bergerak sendiri-sendiri, saya rasa itu akan sulit. Mari kita bersama-sama bersatu. Saya sebagai calon legislatif dari PDIP di nomor urut 4 siap menerima amanah sedekah suara panjenengan, dan saya yakin saya akan bisa mengemban amanah itu dan akan saya pertanggungjawabkan nanti apabila saya bisa
mewakili dari aspirasi masyarakat Magetan. Tapi sebelum kita closing kita minum dulu. Nggih, matur nuwun. Ini pas hujan, Mas. Anget-anget. Jadi pemirsa Lau TV, kita jelas ya. Sebenarnya saya ingin ngobrol panjang kali lebar. Tapi karena kesibukannya Pak Eko, dia saat ini menjadi marketing buat dirinya sendiri. Dan saya yakin potensi pemuda terutama, saya anggapnya pemuda ini karena lulus 91 di SMA kan, masih muda, energik, dan sudah ada usaha. Jangan lupa tanggal 14 nanti Mas Eko ini asli orang Magetan, dukung dan harapan Anda sampaikan ke beliau, tapi tentunya setelah beliau jadi loh ya. Kalau sekarang beliau masih berjuang untuk menuju ke arah yang lebih baik. Mas Eko, closing. Sekarang Mas Eko sendiri yang bicara dengan masyarakat, Mas Eko. Oke, matur nuwun Mas Agus. Untuk masyarakat Magetan, jangan lupa nanti pada tanggal 14 Februari, mari kita sama-sama datang ke TPS. Mari kita sama-sama menjadi saksi sejarah bahwa di TPS kita, di TPS penjenengan masing-masing, penjenengan memperjuangkan nasib penjenengan sendiri. Syukur-syukur bisa menjadikan lebih baik seluruh Kabupaten Magetan dengan mendukung saya Eko Hendrianto nomor 4 dari Partai PDIP nomor urut 4. Dan dapilnya 1. Dapil 1 Magetan dan Panehan. Ya. Jadi panjang kali lebar tapi kita sempitkan aja karena waktu. Nanti kita sambung kembali, masih ada 13 hari lagi. Kita bisa berbincang-bincang dengan caleg-caleg yang ada di Kabupaten Magetan. Dan jangan lupa, tayangan ini semua untuk masyarakat Magetan. Bagaimana memandang Anda terhadap calon legislatif, terhadap pimpinan Anda nanti di gedung DPR. Mas Eko, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oma, diskusi. Oh, nebis. Gak perlu panjang.